Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Kerajaan Aceh. Materi pembahasan kali ini yaitu latar belakang Kerajaan Aceh, masa kejayaannya, sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, raja terkenal, kemunduran kerajaan, dan peninggalannya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di Aceh, tepatnya yang adalah yang kita kenal sekarang sebagai Banda Aceh. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan bercorak Islam yang didirikan oleh Ali Muhayyad Shah yang memimpin kerajaan Aceh selama tahun 1514 sampai 1530 Masehi. Wilayah kekuasaan kerajaan Aceh meliputi Provinsi Aceh, pesisir Sumatera Utara, dan Semenanjung Melayu. Sebelumnya, daerah kekuasaan kerajaan Aceh merupakan daerah kekuasaan kerajaan Lamuri yang bercorak agama Hindu. Namun setelah Aceh menyerang, kerajaan Lamuri pun kalah dan wilayahnya menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Aceh. Next, masa kejayaan kerajaan Aceh. Puncak kejayaan kerajaan Aceh dapat diraih pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Di bawah kekuasaannya, Aceh berhasil menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama dan melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Selain itu, kejayaan Aceh tidak lepas dari letak kerajaannya yang strategis, yaitu di dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Next, di sini ada sistem ekonomi. Letak Kesultanan Aceh Darussalam yang strategis membuat perekonomian Aceh berkembang pesat, ditambah lagi wilayah kekuasaan yang semakin luas dan hubungan dengan pihak asing menjadi faktor kemajuan ekonomi Aceh. Penguasaan Aceh atas beberapa daerah di Semenanjung Malaka menyebabkan bertambahnya badan ekspor penting seperti timah dan lada. Lada sendiri menjadi komoditas di perdagangan utama di Aceh pada saat itu. Di bawah ini beberapa komoditas perdagangan kerajaan Aceh meliputi lada, emas, minyak tanah, kapur, sutra, kapas, kapur barus, menyan, dan belerang. Itu saja. Sosial dan budaya. Selain di bidang perekonomian, pengaruh letak yang strategis membuat kehidupan sosial budaya di kerajaan Aceh tumbuh pesat. Hal ini disebabkan karena interaksi dengan orang-orang luar seperti pedagang-pedagang dari Timur Tengah dan Eropa. Kehidupan sosial budaya dapat dilihat landasan hukum yang berlaku yang didasari dari ajaran Islam. Hukum adat ini disebutkan hukum adat Mahkota Alam. Berdasarkan hukum ini, pengangkatan seorang sultan diatur dengan sedemikian rupa dengan melibatkan ulama dan perdana menteri. Raja terkenal Sultan Ali Muhayyad Shah. Sultan Ali Muhayyad Shah merupakan pendiri dari kerajaan Aceh. Ia memerintah dari tahun 1514 sampai 1528. Pada awalnya Aceh merupakan bagian dari kerajaan Pidi, namun berkat kegigihannya Aceh mampu melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Pidi. Salahuddin merupakan pengganti Sultan Ali Muhayyad Shah. Pada suatu waktu ia gagal menyerang, maka pada tahun 1537 ia dijatuhkan oleh Alauddin Riyad Shah Al-Qohar. Semakin mundur, kemunduran kerajaan Aceh disebabkan oleh pertikaian di dalam kerajaan itu sendiri. Pada saat itu Belanda berhasil menguasai Malaka dan Nusantara. Sultan Iskandar Muda, ia memerintah dari tahun 1607 sampai 1638. Sultan Iskandar Thani, ia merupakan pengganti Sultan Iskandar Muda yang memerintah dari tahun 1638 sampai 1641. Semasa pemerintahannya Sultan Iskandar Thani, kerajaan tidak mengalami kemajuan. Setelah beliau wafat, Aceh semakin mundur. Kemunduran Aceh disebabkan oleh pertikaian di dalam kerajaan itu sendiri. Pada saat itu Belanda berhasil menguasai Malaka dan Nusantara. Kemunduran kerajaan. Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636. Keruntuhan kerajaan Aceh ini terutama dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan sepeninggal Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani. Faktor lain yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Aceh adalah semakin
menguatnya kekuasaan Belanda di Sumatera dan Selat Malaka. Pada masa pemerintahan raja terakhir, Kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Belanda menyatakan perang terhadap Kerajaan Aceh pada 26 Maret 1873 setelah berbagai perang tersebut berlangsung selama 40 tahun dan mengakibatkan berakhirnya Kesultanan Aceh. Peninggalan 1. Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh. Masjid ini dibangun pada masa jabatan Sultan Iskandar Muda, yakni pada 1607 sampai 1636 Masehi. Masjid Baitur Rahman Aceh dijadikan sebagai tempat beribadah dan juga menjadi pusat pendidikan ilmu agama Islam. 2. Taman Sari Gunongan. Taman Sari Gunongan menjadi bukti cinta Sultan kepada istrinya yang dulunya apa sih ini? Elah, nggak kelihatan. 2. Taman Sari Gunongan. Taman Sari Gunongan menjadi bukti cinta Sultan kepada istrinya yang dulunya merindukan kampung halamannya. Tempat ini menjadi tempat bersenang-senangnya permaisuri. 3. Makam Sultan Iskandar Muda. Salah satu peninggalan sejarah dari Kesultanan Aceh adalah makam Sultan Iskandar Muda, orang yang sangat berpengaruh di Kesultanan Aceh Darussalam. 4. Benteng Indrapatra. Benteng sudah kapan sih? Cut. 4. Benteng Indrapatra. Benteng sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pertahanan dalam perang. Ya, tepat sekali. Benteng ini dibangun menjadi tempat pertahanan dari penyerangan musuh. Terima kasih.